Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu materi tentang berkompetensi dalam kebaikan. Nah, di sini ada beberapa ayat Al-Quran yang membahas tentang berkompetensi dalam kebaikan. Yang pertama yaitu Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 148 tentang berbuat kebaikan. Nah, yang kedua yaitu ada di dalam Quran Surat Fatir ayat 32 yang membahas tentang beberapa penyikapan terhadap Al-Quran. Yang ketiga yaitu di dalam Quran Surat An-Nahl ayat 97 tentang balasan amal soleh. Nah, selanjutnya yaitu ada di dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang membahas tentang amalan sesegera mungkin. Nah, ayat-ayat Al-Quran tersebut dan hadis tersebut cakupannya masuk ke dalam berkompetensi dalam kebaikan. Nah, ini yang akan Ibu jelaskan materi pada hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan yang pertama yaitu di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 tentang berbuat kebaikan. Nah, sebelumnya Ibu akan bertanya kepada Ananda semuanya, apakah Ananda tahu bagaimana cara kita melakukan berbuat kebaikan? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang penjelasan ayat tersebut, tentang terjemahan ayat, dan di sini juga akan Ibu jelaskan bagaimana sikap-sikap kita terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis tersebut. Baiklah, yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang Al-Baqarah ayat 148. Nah, dalam ayat ini, Quraisy Shihab menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum Yahudi untuk berkiblat ke Baitul Maqdis dan umat yang lain melalui Nabi dan Rasulnya untuk menghadap ke arah kiblat tertentu. Namun di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengarahkan ke Ka'bah dan berlaku untuk semua umat yang ada di dunia ini. Perintah ini sekaligus membatalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada sebelumnya, termasuk untuk Nabi Muhammad SAW yang sebelumnya menghadap ke selain Ka'bah pada saat sholat. Nah, hal yang penting dalam pengarahan kiblat di sini adalah menghadapkan hati kita langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini sudah dijelaskan, Allah memerintahkan umat Islam untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, atau yang disebut di dalam bahasa Arabnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, menghadap ke kiblat tersebut atau menghadap ke Ka'bah tersebut bukanlah tujuan, tapi yang harus dipahami di sini adalah umat Islam itu adalah satu dimanapun dia berada. Nah, arah kiblatnya tetap satu. Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya pada Ananda semuanya, apakah Ananda tahu makna yang dapat kita ambil? Apakah bisa Ananda jelaskan? Oh, baik. Di sini Ibu akan menjelaskan makna yang dapat kita ambil dari kandungan ayat di sini adalah yaitu hendaknya kita giat dalam bekerja, dalam berbuat kebaikan, baik itu di dalam sedekah, sholat, dalam menuntut ilmu, dalam melakukan kebaikan-kebaikan positif yang lainnya. Nah, di situ kita dapat mengambil sikap-sikap dampak positif. Apakah Anda tahu bagaimana dampak positif saat kita melakukan kebaikan? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan. Nah, dampak positif yang dapat kita ambil dari berbuat kebaikan yaitu yang pertama, membuat hidup kita lebih dinamis. Dinamis di sini maksudnya adalah selalu melakukan perubahan dari yang sikapnya belum baik menjadi lebih baik, dari kehidupan yang belum baik menjadi kehidupan yang lebih layak seperti saat sekarang ini. Nah, selanjutnya kehidupan kita itu lebih maju. Maju di sini maksudnya adalah kita selalu melakukan kreativitas dan inovasi dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Nah, di situ kita dapat melakukan inovasi. Nah, di situ timbul ide yang membuat kita menjadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, itulah makna kandungan ayat. Nah, di situ ada beberapa penyikapan yang dapat kita ambil. Yang pertama yaitu kita harus selalu melakukan giat
dalam berbuat kebaikan, baik itu dalam sedekah, sholat, menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu dari waktu ke waktu itu merupakan berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Nah, itulah beberapa penyikapan tentang berbuat kebaikan yang terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 tersebut. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu terdapat di dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 32. Nah, di sini menjelaskan secara umum tentang beberapa penyikapan terhadap Al-Quran. Nah, penyikapan di sini maksudnya adalah yang pertama yaitu secara umum Allah menurunkan Al-Quran itu kepada Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman hidup untuk pedoman hidup kita ke depannya. Nah, bagaimana? Tapi di dalam realita kehidupan sekarang ini dapat kita lihat bahwa banyak orang, ada beberapa orang terhadap penyikapan terhadap Al-Quran. Nah, apakah Ananda tahu apa saja penyikapan-penyikapan yang ada di dalam Al-Quran Surah Al-Fatir? Nah, yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang golongan pertama atau kelompok pertama. Nah, kelompok pertama ini orangnya lebih suka menzolimi diri sendiri. Nah, maksud menzolimi diri sendiri itu yaitu sering Allah itu sudah memberikan kewajiban kepada kita seperti sholat, melakukan sholat 5 waktu, tetapi kita selalu melanggar aturan yang ada, yang sudah diberikan oleh Allah, dan kita selalu melalaikan kewajiban-kewajiban serta melakukan segala bentuk larangan yang sudah dilarang oleh Allah. Nah, di golongan yang kedua yaitu golongan pertengahan. Golongan pertengahan di sini dia sudah melakukan kebaikan, sudah melakukan perintah Allah, tapi dia tidak mengindahkan sunnah-sunnah yang sudah diberikan oleh Allah. Nah, di sini dia juga memakruhkan sunnah tersebut. Contohnya, contoh sederhana saja, seperti makan dan minum. Nah, banyak di realitas sekarang ini kita dapat melihat bahwa makan dan minum itu hal sepele bagi orang-orang yang lain. Tapi bagi Nabi Muhammad SAW sudah menjadikan itu sebagai kebiasaan. Kebiasaannya seperti ini. Contohnya pada kehidupan sekarang ini orang makan dan minum itu sering berdiri, sering berjalan. Nah, itu sudah ada sunnahnya di dalam sunnah Nabi. Di sini sunnah itu seperti kita harus dianjurkan makan dan minum membaca bismillah, makan dan minum menggunakan tangan kanan, makan dan minum harus duduk. Tetapi realitanya kita lihat pada saat sekarang ini banyak orang-orang yang melakukan makan dan minum sambil berjalan, sambil memakai tangan kiri. Nah, itu bukan sunnah, tapi itu bukanlah sunnah Nabi, itu yang dimakruhkan oleh Nabi. Nah, selanjutnya yaitu terdapat di dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 97, yaitu tentang balasan amal soleh. Nah, balasan amal soleh di sini maksudnya di dalam Al-Quran Surat An-Nahl 97 ini, Allah sudah terang-terangan mengatakan, walaupun kalian itu perempuan, laki-laki, baik pun itu anak-anak, baik pun itu orang tua, semuanya, tapi ketika kalian melakukan amal soleh, berbuat kebaikan, Allah itu akan memberikan balasan lebih tinggi dari apa yang sudah kalian kerjakan. Nah, amalan di sini di dalam ada beberapa pendapat para ahli tentang hayatan thayyibah atau amalan berbuat kebaikan, amalan soleh. Nah, yang pertama yaitu Ibnu Katsir menjelaskan hayatan thayyibah itu tentang kesejahteraan hidup. Nah, kesejahteraan hidup ketika kita sudah melakukan amal soleh, berbuat amal soleh. Nah, di sini kita sudah mensejahterakan hidup kita. Nah, selanjutnya yaitu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini menjelaskan bahwa amalan soleh itu seperti hayatan thayyibah. Nah, hayatan thayyibah ini maksudnya di sini adalah melakukan berbagai kegiatan dengan kesejahteraan, kebahagiaan, dan untuk
dengan rezeki yang halal dan soleh. Nah, ketika kita sudah melakukan amalan soleh, tentunya ada rezeki yang halal untuk kita syukuri. Nah, selanjutnya yaitu Ali bin Abi Thalib mengatakan hayatan thayyibah itu artinya kesejahteraan hidup seperti kita hidup seperti Kana'ah. Kana'ah maksudnya di sini adalah perintah untuk mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya dari ayat ketiga, ayat tentang berkompetensi dalam kebaikan. Nah, Imam Bukhari ini telah menjelaskan dalam hadis ini berisi tentang perintah untuk sesegera melakukan amalan soleh. Nah, sebab dikabarkan bahwa kelak akan ada fitnah seperti potongan malam. Nah, apakah anak-anak ibu semua tahu bagaimana fitnah seperti potongan malam tersebut? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang fitnah seperti potongan malam tersebut. Artinya adalah fitnah tersebut tidak terlihat nyaris sempurna ketika itu manusia tidak tahu arah untuk jalan kemanakah dia akan berjalan. Dia tidak tahu kemanakah tempat keluar. Fitnah di atas diibaratkan dengan potongan malam. Nah, yang sekali lagi tidak diketahui sehingga seseorang di pagi hari itu seperti orang yang beramal soleh, tetapi pada malam harinya bisa seperti orang yang kafir. Nah, maka sebaliknya, bisa orang tersebut di dalam keadaan sore hari, di dalam keadaan beriman, dan pagi harinya di dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min zalik. Nah, dari penjelasan hadis tersebut dapat kita maknai tentang amalan sesegera mungkin. Nah, di sini kita disuruh untuk beramal sesegera mungkin. Nah, kita dalam beramal sesegera mungkin itu tidak melihat waktu. Kita harus melakukan amalan itu baik di waktu pagi, siang, sore, malam. Kita harus melakukan amalan-amalan soleh yang sudah diperintahkan oleh Allah. Nah, itulah penjelasan tentang hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, selanjutnya ada beberapa penyikapan, sikap-sikap yang harus kita ambil dari ayat Al-Quran tersebut. Nah, yang pertama, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 148 tadi, sikap yang harus kita ambil yaitu yang pertama, kita harus melakukan berbuat kebaikan. Yang kedua, kita harus melakukan berlomba-lomba di dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Nah, dari sikap Quran surat Al-Fatir ayat 32 dapat kita ambil bahwa penyikapan terhadap Al-Quran. Kita itu tidak boleh menzolimi diri sendiri. Menzolimi diri sendiri itu seperti menyiksa diri sendiri. Yang mana Allah sudah menjelaskan kita itu harus berbuat baik dalam keadaan apapun. Nah, selanjutnya yang kedua tentang penyikapan dalam Quran surah Al-Fatir ayat 32 yaitu kita harus melakukan semua kewajiban, semua perintah dari Allah, dan kita harus meninggalkan larangan-larangan yang sudah diperintahkan oleh Allah. Nah, selanjutnya yaitu terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 97. Nah, sikap yang dapat kita ambil di sini adalah kita melakukan hayatan thayyibah, yaitu tentang rezeki yang halal dan baik untuk kita. Sudah ada rezeki yang baik untuk kita. Nah, di dalam surah An-Nahl juga dijelaskan bahwa kita harus bersikap Kana'ah. Nah, sikap Kana'ah di sini yaitu kita harus mensyukuri semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang dapat kita ambil dari sikap-sikap Al-Quran tentang berkompetensi dalam kebaikan. Tentang berkompetensi dalam kebaikan tersebut. Nah, selanjutnya Ibu akan menyimpulkan materi pada hari ini. Nah, yang pertama yaitu terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 148 yang menjelaskan tentang berbuat kebaikan, yang mana kita harus melakukan
berbuat kebaikan dalam bentuk-bentuk hal positif. Banyak yang dapat kita ambil hikmah dari Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 148 ini. Salah satunya yaitu kita bisa melakukan kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan, baik itu sholat, baik itu sedekah, baik itu menuntut ilmu dan amalan positif yang lainnya. Banyak kita ambil hikmahnya. Nah, contohnya di dalam sedekah itu tidak akan mengurangi kekayaan kita, malah Allah akan memberikan nikmat yang lebih kepada kita. Nah, di dalam sholat kita harus ketika waktu sholat sudah masuk, kita harus mengambil wudhu. Nah, di situ kita sudah melakukan berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu semua kebaikan untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Nah, selanjutnya yaitu dalam menuntut ilmu. Kita dituntut untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu tidak memandang usia. Berapapun usia kita sekarang, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Nah, selanjutnya yaitu terdapat di dalam Quran surat Fatir ayat 32 tentang penyikapan terhadap Al-Quran. Ada 3 penyikapan terhadap Al-Quran. Yang pertama, golongan orang yang menzalimi diri sendiri dan suka menyakiti diri sendiri. Yang kedua yaitu golongan pertengahan. Yang ketiga yaitu golongan orang-orang yang sudah mendapatkan izin dari Allah. Nah, Allah ini sudah meridhoi orang tersebut. Tentunya Allah lebih menyenangi orang yang bertakwa dan beriman pada golongan ketiga ini. Nah, selanjutnya yaitu terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 97 tentang balasan amal soleh. Siapapun kita, baik perempuan maupun laki-laki, jika kita sudah melakukan amal soleh, Allah itu akan membalas kebaikan-kebaikan yang sudah kita berikan. Nah, kita itu tidak tahu sekarang atau nanti Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Yang penting kita akan selalu melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, pasti Allah akan membalas dengan yang berlipat ganda. Nah, selanjutnya di dalam hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari tentang amalan sesegera mungkin. Kita dianjurkan untuk beramal sesegera mungkin, baik itu pagi, sore, malam. Kita tidak mengenal waktu untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Nah, sekian dari Ibu. Itu materi kesimpulan kebaikan dan juga kesimpulan-kesimpulan pada hari ini. Nah, Ibu harapkan kepada Anda semua memahami dan serta bisa menghafal ayat-ayat Al-Quran tersebut. Nah, nanti pada akhir pembelajaran ini Ibu akan melakukan setoran ayat, yaitu ayat tentang Quran surat Al-Baqarah ayat 148 tentang berbuat kebaikan, dan Quran surat Fatir ayat 32 dan Quran surat An-Nahl ayat 97. Nah, dan satu hadis, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah tentang balasan amalan sesegera mungkin. Nah, di sini Ibu minta kepada anak-anak semua untuk menghafal ayat tersebut. Jadi minggu depan Ibu akan mengambil nilai satu persatu. Nah, selanjutnya catatan anak-anak semuanya juga dikumpulkan kepada Ibu agar Ibu periksa nantinya. Nah, baik Ananda semuanya, semoga nanti Ananda dapat memahami semuanya yang sudah Ibu berikan materi pada hari ini. Selanjutnya yaitu kita akhiri pelajaran pada hari ini. Ibu harapkan kepada kalian semua untuk bisa menghafal ayat-ayat yang sudah Ibu berikan pada hari ini. Nah, terima kasih atas perhatian Ananda semuanya. Ibu sangat berterima kasih. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan kepada Ananda semua, baik berbentuk ilmu, semoga menjadi amal jariah bagi Ibu semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, Ibu sudahi pelajaran hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.